Halo Sruker, jumpa lagi. Nah, kali ini kita berada di sini bersama Amaul ya. Oke. Ini hari kedua ya. Hari kedua. Ya, cuacanya hujan, tapi hujan hanya membasahi bukan menyakiti. Wes, mantap. Rencana kita kemana? Sekarang kita masuk ke hutan belantara, Kang. Mantap, kita melihat flora fauna yang ada di sana. Kita melihat langsung tumbuhan, hewan, apapun yang kita bisa jelaskan buat pemirsa semua. Mantap, mantap. Oke, yuk. Bu, buat sopan. Bukan buat buah. Mantap. Kita di tukang nu make topi hidung Bupati Bandung Barat eta teh euy. Siga keur ngawal bupati aja eta mah euy. Oke teman-teman, jadi kali ini walaupun turun hujan dari pagi sampai dengan saat ini tidak menyurutkan untuk kegiatan kami hari ini, karena ini adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang lain. Nah, jadi kali ini kita akan masuk ke hutan belantara, akan mengenalkan beberapa jenis-jenis hewan ataupun tumbuhan yang dapat kita jelaskan buat rekan-rekan semua yang ada di sini, terutama nanti mana yang bisa dimakan dan mana yang nggak bisa dimakan. Oke, sekarang kita lanjut untuk masuk hutan belantara. Camping anti mainstream, kehela. Camping anti mainstream, Mantap! Tom Sancho. Anggrek ya? Anggrek kan? Wangi. Anggrek ya? Wow. Nemu apa itu, Kang? Ini ada anggrek tanah, jenis anggrek tanah yang sangat wangi dan ukurannya cukup lumayan besar. Itu tumbuh di pohon atau di Di tanah? tanah, makanya namanya anggrek tanah. Ngambilnya yang agak hitam. Lumayan. Walaupun agak ada pahit-pahitnya. Ya bergede gitu, woy. Ada masih di dia. Kurang uyah. Kurang uyah. Cobain. Nah, lamun nu rasak mah. Jadi biji ieu teh warnana warna hidung. Namanya kan Kuning bawang. Nah, rasanya bre. Namanya pining bawang. Manis rasanya, asam. Nah, ini tuh belum matang. Kita coba ambil. Cek di bagian kaki pacet sudah mulai ada. Jadi resiko ke hutan itu salah satunya sama pacet ini. Tuh. Nah, ini awalnya cuma segede gini, tapi kalau dibiarin lumayan bisa segede kelingking ini ujung. pacet apa, Kang, namanya? Pacet rawa, jenis pacet sih semuanya sama aja, cuman ada yang lebih gede dari ini sih. Ada yang warna apa coklat. Ini masih kecil, ada yang lebih gede. Mis ya? Bukan pahit. Gedare pahit. Hambar, Cok. Ini namanya tanaman begonia. Ini rasanya sangat-sangat manis, Mbak. Kan? Begonia. Benar. Kalau ini versi kalajengking air, kalau versi kalajengking daratnya ada di tas. Yang tadi yang kemarin. Oh, saya pulus. Itu biasanya memang deket-deket kayak gitu, Pak. Yang mana apa, Kang? Namanya kalajengking air. Tadi ya? Nyentetan gitu. Nyentet. Intet, berbahaya. Berbahaya. Jadi bahaya nanti di sebelah sini nih memang. Jadi bukan di sabit ini, bukan, tapi di ujung ini nih. Ini ada moncong. Nah, dia punya zat yang kayak buat ngancurin sel-sel daging, jadi hancur.
Nah itu dipakainya itu buat rekam mangsanya. Mangsanya di alam itu biasanya kayak apa? Ikan-ikan kecil, betulnya, wajib di air. Nah ini yang ngacir ini sebetulnya abdomennya buat dia bernapas, karena ini hewannya memang hampir 90% di air. Dia ke darat biasanya cuman buat bertelur sama ya ngambil udara juga. Kalau misalnya ngasruk sebetulnya ya bisa-bisa aja, apalagi ini memang notabene di pinggir-pinggir sungai jernih kayak gini untuk hewan lebih banyak ya. Dari mana Tam? Terlama Cilin ya? Oh, tadi Tralala. Iya. Trail Advent. Tralala, Trilili. Lanjut kemana Kang? Ini sampah. Sampah. Oh. Bukan tadi itu. Mana? Tempat di mana? Di kaca-kaca. Orang abis menyasar itu. Nyasar. Ima tembusna ke anakna kadinya ke jalan raya. Oh gitu. Tadi. Tunggal dia, jadi cuma satu tapi kayak slope, jadi kayak kantung, makanya namanya anggrek slope. Kita biarkan dia tenang dulu. Nih kalau misalnya pengen handling, tangan kita itu ibaratkan kayak benda asing, benda mati aja. Karena mesin mah ngadirek deh keinginan badan. Oke, nih kita nemu beberapa jenis hewan yang tadi kita temukan di perjalanan, dan memang ini bisa ditemukan di lokasi-lokasi seperti ini. Ini ada kalajengking sama tarantula Jawa. Tunjukin, Bril. Bisa sambil itu kamera ke depan. Maju. Ini lihat nih. 1, 2, go. Oh, Tarantula. Wih, sayangnya mana bisa. Bisa diem ya. Kalian coba Coba. mau pegang nggak? Ayo pegang. Dia itu. Oh iya maaf, jadi hijau pisang juga. nah dia ini kalau misalnya kita punya lampu sinar UV, ketika gelap pas kita senter dia bakalan nyala. Itu kelebihan dia ini, kenapa warna hijau, karena dia bisa nyala di kegelapan tapi harus pakai lampu UV. Pegang. Coba. Ayo, Bang. Nih gini aja. Jadi ibaratkan tangan kamu itu kayak ini, lem mau. Kita nyari tenang. Nih, Bro. Aman mah. Aman. Diam aja, nggak usah gerak. Ini mah ada pegang. Gitu doang. Nah gitu, benar, bagus. Pindahin lagi sini. Gitu aja. Tuh, pindahin lagi situ. Pindahin ke dia. This is a scorpion. A song wind of change. This is a tarantula from Nigeria.
Spiderman nih. Itu aja. Siapin yang itu, sip. Relax aja, relax. Liatin ke kamera. Balena ada itu. Wah, terus siapin lagi. Relax aja, senyum dong. Degir. Deg-degan. Udah kamu udah cobangan kodoknya warnanya. Ini katak terbang, Bro. Oh, Jadi kenapa disebut katak terbang? Karena dia di selaputnya ada kayak gini buat terbang. Bukan terbang sih, lebih tepatnya tuh kayak loncat. kayak loncat gitu ya. Tuh. Oh, Cekai. This is a cekai From Bandung. from Miss Bandung. This is Bupati from Bandung West Java. pegang. SD Cakung. Oke teman-teman, kita sedang berada di tengah hutan dan tadi kita sudah mengajak rekan-rekan yang lainnya. Lihat, tinggal ke kamera atau ulah ke hanap tuh. Nah, udah ngajak rekan-rekan yang lainnya tadi buat ngelihat beberapa ekosistem yang ada di hutan ini, mulai dari tumbuhan, hewan, serangga, reptil dan lain sebagainya. Nah, kali ini yang ingin saya praktekkan ini sebetulnya lebih ke simulasi karena memang ini kemarin terakhir saya alami ketika di tengah-tengah hutan kayak gini yang memang gak ada sinyal, tidak ada alat yang mendukung. Maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan alat yang ada, sesuatu yang bisa kita gunakan ketika kita tergigit oleh ular berbisa. Nah, cara ini sebetulnya sangat simpel karena ini bisa dilakukan siapa saja. Karena sebetulnya ini lebih ke pembidayaan atau lebih tepatnya penanggulangan atau first aid ketika patah tulang ya, Kang, gitu ya. Betul. Oke, jadi sekarang contohnya adalah seperti korban yang satu ini. Nah, misalnya ketika korban ini tergigit oleh ular viper di bagian tangan. Nah, di sebelah sini, kalau saya kan dulu di bagian jempol dan bagian kelingking. Nah, yang harus diperhatikan yang pertama itu adalah kita jangan sampai memegang ataupun menekan bagian tangan kita yang tergigit, misalnya ditekan sampai dengan di sini merah atau bagaimana, karena lagi-lagi yang tadi apalagi sampai diikat itu jangan, terus dihisap, terus dikeluarin darah itu jangan. Nah, biarkan saja si tangannya ini relax, terus tapi yang utamanya jangan panik. Tapi walaupun demikian pasti kita akan merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Nah, maka dari situ kita harus perlahan mengatur napas. Nah, otomatis kalau misalnya sendiri, ya posisi kalau sendiri ya, kita mau tidak mau otomatis harus ada pergerakan dulu. Minimal kalau yang kiri kegigit, yang pakai yang tangan, usahakan pakai mulut atau kaki dan lain sebagainya lah. Pakai sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Seperti ini kan pakai tali sepatu. Nah, ini untuk mengikat sementara saja, tetapi jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang biasanya nanti, kalau misalnya kencang di sini, nah si aliran darahnya itu di sini aja gitu, nggak menyebar ke sini, jadi di sini yang nantinya akan terjadi nekrosis biasanya kayak gitu. Makanya kenapa ada orang yang sampai mengalami pembusukan atau misalnya ada yang posisinya enakin aja ini di sini, nah di kepala tangan ini. Kalau saya kemarin gitu, tinggal gini saja, gampang, tapi jangan terlalu kencang juga. Nah, kalau misalnya seandainya di hutan itu tidak ada peralatan kayak gini, bisa pakai apa tadi? Buah pisang ya, sama benda-benda yang memang bisa menahan ataupun menopang tubuh kita. Oke, terima kasih untuk simulasi yang singkat ini dan Oh iya, sedikit Kang. Nanti kan ini hanya pertolongan pertama aja ya. Betul. Nanti ketika kita sampai di tempat yang aman, anggapnya di rumah, ini tetap dilepas atau harus tetap di rumah selama 48 jam jangan dilepas. 48 Ya, berarti kan 2 hari. Pikiran kamu itu ke bawah payung. Karena lihat aku pas hujanan ke kunci air. Alhamdulillah, acara camp anti mainstream bersama sahabat alam udah selesai dan ini kita rencana mau pulang ya. Terima kasih buat sahabat alam dan juga buat teman-teman yang lainnya juga. Terus ada